Selamat siang, perkenalkan nama saya Anita Manut. Saya mahasiswa dari STKIPP Geri Banjarmasin. Sehari ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang vertebrata yang kedua. Materi hari ini yang akan saya bahas itu tentang morfologi, anatomi, sifat, karakteristik, klasifikasi, contoh perikehidupan, daerah penyebaran, dan manfaat bagi manusia dari Osteichthyes. Osteichthyes atau disebut juga dengan ikan bertulang sejati adalah kelas dari anggota hewan yang bertulang belakang yang merupakan subfilum dari Pisces. Ya, ikan bertulang sejati atau Osteichthyes, di mana ikan bertulang sejati karena memiliki rangka dari tulang sejati atau tulang. Kulit ditutupi sisik dan memiliki kelenjar yang menyeriksa mocus atau lendir sehingga kulit menjadi licin. Yang ketiga itu, lendir tersebut berfungsi untuk mengurangi gesekan saat berenang. Yang keempat, pada embrio, ikan ini memiliki 6 celah insang tereduksi menjadi 4-5 pasang saat dewasa. Yang kelima, ikan ini juga memiliki tulang-tulang kranium atau kepala yang berfungsi sebagai pelindung otak. Otses atau ikan bertulang sejati yaitu osteon yang artinya tulang biasa, sementara ichthyes yang artinya ikan. Semua ikan ini bertulang biasa atau bertulang sejati. Ciri-ciri umumnya itu mulut berahang, skeleton sebagian atau seluruhnya bertulang benulang. Ketiganya itu ada chondrocranium atau disebut dengan kranium tulang rawan, dilengkapi oleh tulang dermal untuk membentuk tulang majemuk. Yang keempat itu ada sisik bertipe ganoid, sikloid, dan clenoid yang berasal dari mesodermal atau tidak bersisik. Yang kelima biasanya memiliki gelembung renang atau pneumatomatortis. Yang keenam itu pada stadium embrio ada 6 celah insang dan pada ikan dewasa biasanya tinggal 4 pasang. Terdapat gelembung riang yang berhubungan dengan faring dan yang tidak berhubungan dengan faring. Yang ke-8 itu ada notochord, ditempati oleh vertebrata yang menulang. Yang ke-9 itu otak terdiri dari 5 bagian dengan 10 pasang safar krania. Yang ke-10 pada ikan dewasa itu terdapat mesonefrom. Pada ikan yang lebih primitif terdapat pada usus katup spiral. Contohnya itu ada Strugen Asis Spencer Studio. Nah, ini pada ikan kita bisa lihat sendiri. Klasifikasi Osteichthyes, yang pertama itu ada subkelas atau Sarcopterygii. Ciri-cirinya itu memiliki sirip berpasang, mempunyai bonggol di bagian pangkal berdagang. Yang ke-B itu mempunyai lubang hidung yang bermuara ke mulut, memiliki sisik yang disongkol oleh elemen-elemen tulang yang kuat. Terdiri atas 2 ordo yaitu Diponoi yang artinya Diperiformes, bangsa ikan atau paru-paru. Contohnya Lepidocerm paradoxa. Ciri-cirinya itu yang pertama, tulang-tulang itu terdapat di kepala, sisik bertipe sigmoid, sirip mempunyai pangkal mirip benjolan. Yang keempat itu sirip punggung dan anus membentuk sirip.
yang melingkar bagian belakang tubuh. Jika kadar air cukup, ia bernafas dengan menggunakan insang. Paru-paru yang terletak di atas esofagus juga digunakan sebagai organ pernapasan pada saat musim kering. Yang kebennya itu ada Coleatiformes, yang artinya crosspertegi atau bangsa ikan celakan. Ciri-cirinya, yang pertama, ikan ini muncul pada zaman Devon pada 400 juta tahun yang lampau. Yang kedua itu tulang belakang berongga, terdapat tonjolan seperti kaki yang menopang, sirip dada, sirip punggung kedua, serta sentral yang ada di ekor. Yang keempat itu ada tengkorak berengsel. Yang kelima, pada beberapa spesies gelembung renang atau mengeras. Ini contoh Latimerial chaumenae. Ciri-ciri subkelasnya itu tadi, ciri-cirinya ikan ini muncul pada zaman Devon subkelas pada Brichology siap pendek, contohnya itu ada Polypterus bicker. Yang pertama itu tubuh ditutupi oleh sisik yang tebal atau romboid, belahan ketupat, tipe ganoid, sirip punggung tersusun atas 8 atau lebih lembar berjejar ke belakang. Yang tiga itu pangkal sirip menyempit dan tertutup oleh sisik-sisik. Nah, subkelas Acnorportology ini ciri-cirinya itu tanpa bulu, hidung yang bermuara ke mulut, tulang-tulang radius yang berada di dalam bonggol sirip yang berpasangan, tidak tersusun dalam 2 deret. Sementara morfologi umum ikan ini, morfologi atau bentuk luar ikan pada umumnya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu bagian kepala atau kapus. Yang pertama itu celah mulut, cengkung hidung, alat penglihatan, tutup insang. Sementara di bagian badannya itu ada sisik, sirip, gurat sisi, anus, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, dan sirip punggung. Di ekornya itu ada sirip ekornya. Ini contoh ikannya, morfologi dan anatominya. Morfologinya itu tubuh ikan mas terdiri atas 3 bagian, yaitu caput, trancus, dan cauda. Tubuh ikan ini lebih pendek, lebih pipih ke arah bilateral, dan lebih lebar ke arah dorsiventral, sehingga ikan ini kurang dapat berenang dengan cepat, tetapi dapat lebih cepat membelok. Warnanya lebih terang, dan tubuhnya itu tertutup oleh sisik tipe Chlorian. Sementara anatominya itu pada pengamatan ikan mas terdapat di pankreas yang tidak terpisah dari hati. Jantung yang masih terdiri atas 2 ruang terletak di bawah waring. Dalam ruang perikardial berfungsi dalam menumpang darah ke seluruh tubuh ikan. Ini struktur ikannya itu, ini struktur ikannya. Sistem pernapasan pada ikan bertulang sejati. Sistem pernapasan pada ikan dan penjelasannya itu, pernapasan pada ikan itu berbeda dari hewan amfibi karena ikan hanya hidup di air, tidak di 2 alam, meskipun amfibi juga memiliki salah satu organ pernapasan yang sama dengan ikan. Sistem pernapasan pada ikan itu tergantung pada satu organ utama yang disebut dengan insang. Insang pada ikan memiliki fungsi untuk mengikat oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil respirasi. Sementara pada ekskresinya itu,
Ikan memiliki alat ekskresi berupa pasangan ginjal berwarna kemerahan bernama opisthospermum yang merupakan tipe ginjal paling primitif. Sepanjang ginjal tersebut berada di atas rongga perut, di luar peritoneum, di bawah tulang punggung dan aorta dorsalis. Daerah penyebarannya itu penyebaran alami dari kelas Oxeis adalah perairan Afrika dan di Indonesia. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi.